Dan cambukan tersebut membuat Pak Tono itu hanya bisa merintih sembari menjerit kesakitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Jumpa kembali bersama saya Pak Ade di channel Lambe Ireng. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan tentang azab pelaku pesugihan. Kisah ini datang dari salah satu narasumber, yaitu pelaku ritual yang tidak sengaja masuk ke alam pesugihan. Nah, cerita ini saya dapat dari salah satu santri yang pernah melakukan tirakat yang di dalam pesantrennya. Dia itu tanpa sengaja saat dia berzikir, ternyata dia diperlihatkan banyaknya golongan manusia yang sedang disiksa dan yang membuat dia kaget. Narasumber ini sebut saja namanya Mas Bayu. Dia menceritakan kalau ada salah satu tetangganya yang baru meninggal kurang dari 7 hari. Nah, bagaimana siksa atau azab pelaku pesugihan yang tetangga dari Mas Bayu ini? Langsung saja kita ke dalam cerita Lambe Ireng. Tapi sebelum saya melanjutkan kisahnya, saya ingin menyapa semua sahabat dari Lambe Ireng. Untuk semua yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah like, terutama yang ada di luar negeri ataupun di Nusantara dari Sabang sampai Merauke, semoga kita dan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Lanjut ke cerita tentang Bayu. Sebut saja namanya Pak Tono. Dia salah satu tetangga dari Bayu yang baru beberapa hari meninggal. Mungkin tepatnya itu baru 4 hari. Tapi ada satu kejadian yang dialami Bayu sewaktu dia melayat tetangganya yang sempat pulang ke halaman rumahnya. Tapi dia juga harus kembali ke pesantrennya. Saat dia melayat, memang ada beberapa kejadian yang mungkin dari beberapa orang yang melayat, termasuk salah satunya dari pemandi jenazah yang menceritakan kalau Pak Tono itu meninggalnya secara tragis. Tapi bagi Bayu waktu itu, dia yang tidak terlalu mau mendengar apa yang dibicarakan orang, karena itu jasad ataupun almarhum Pak Tono sudah meninggal. Kasihan bagi orang yang sudah meninggal menjadi gunjingan ataupun menjadi bahan pembicaraan orang-orang yang masih hidup, yaitu tetangganya dari Bayu. Sehingga waktu itu Bayu tidak terlalu mau mendengarkan apa kata atau rumor yang terdengar di sekitar Bayu itu sedang melayat. Rumor itu tak lain adalah rumor tentang pesugihannya. Nah, satu hari setelah pemakaman dari Pak Tono, tetangganya Bayu, Bayu kembali ke pesantren. Dia kembali melanjutkan aktivitasnya sebagai seorang santri. Dan sebagai santri, setiap malam itu dia selalu melaksanakan yang namanya sholat hajat. Nah, ya di dalam sholat hajatnya, dia tanpa sengaja masuk ke alam pesugihan. Ini sewaktu Bayu itu sedang berzikir. Nah, waktu itu Bayu mungkin dalam keadaan antara tertidur ataupun dia sedang zikir saking ngantuknya sehingga dia mungkin terlelap. Nah, Bayu itu saat berzikir, dia itu melihat banyaknya golongan manusia yang sedang tersiksa. Dan tersiksanya ini mungkin seperti yang diceritakan Bayu ini. Dia itu melihat orang-orang itu sedang mengangkat batu di punggungnya. Dan di belakangnya itu pun ada manusia yang seperti menjaga. Tapi yang dilihat Bayu itu bukan sosok manusia, karena wajahnya itu ada seperti culanya. Mungkin itu golongan iblis atau golongan jin yang menjaga dari orang-orang yang sedang bekerja. Dan saat bekerja pun, orang atau manusia yang dilihat Bayu ini, dia itu tidak pernah yang namanya berhenti. Setiap kali dia langkahnya terhenti, cambuk akan selalu datang ke tubuh ataupun ke kaki dari orang yang dipekerjakan tersebut. Dan itu bukan cuma satu. Setiap kali ada orang yang merintih kesakitan, justru cambukan itu semakin nyata terasa oleh orang-orang yang disiksa untuk membuat jalan menuju ke istana kerajaan. Dan sewaktu Bayu ini melihat istana kerajaan,
Posisinya Bayu itu seperti berjalan menuju ke arah kerajaan tersebut. Nah, sepanjang perjalanan menuju kerajaan itu diperlihatkan banyaknya orang-orang yang tersiksa, banyaknya orang-orang yang dipekerjakan seperti layaknya kerja rodi, penuh siksaan, penuh beban yang harus dia tanggung dengan memanggul batu, dengan menaruh, membuat jalan. Dan bukan hanya itu, saat dia melintasi jembatan, itu saat dia menginjak itu bukan seperti jembatan aspal ataupun kayu, tapi itu dari orang-orang yang sudah meninggal. Dengan setiap tahapan ataupun dari orang-orang yang dijadikan jembatan tersebut, sekali injak akan terdengar teriakan seperti orang meminta ampun, ampun. Langkah kedua dan ketiga dan seterusnya, itu setiap kali injakan pasti ada teriakan. Nah, satu hal yang membuat Bayu sempat terhenti ketika di antara jembatan menuju ke perlintasan istana, dia mendengar seperti suara yang tidak asing, dan suara itu sangat jelas didengar oleh Bayu. Tolong, 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 jangan kesini Bayu, jangan kesini Bayu. Ini seperti suara mengingatkan Bayu. Nah, suara itu suara yang sangat jelas diingat oleh Bayu bahwa itu tak lain suaranya Pak Tono. Bayu sempat terhenti. Dia berhenti melihat kanan kiri, dan saat dia nengok ke bawah, itu ada Pak Tono itu sedang mengangkat batu sembari menata batu tersebut untuk jalan menuju ke istana. Dan setiap Pak Tono ini memanggil Bayu, itu selalu cambukan itu datang di antara punggung dan juga kaki, jedar jedar, dan cambukan tersebut membuat Pak Tono itu hanya bisa merintih sembari menjerit kesakitan. Jangan kesini Bayu, jangan kesini. Nah, saat itu melihat dan mendengar Pak Tono ada di bawah, Bayu bermaksud untuk menolong Pak Tono. Tapi dari para penjaga yang di belakangnya Bayu itu seperti melarang. Jangan kau angkat itu manusia. Itu ada bisikan seperti itu di telinganya Bayu, dan Bayu pun diminta untuk berjalan lagi, dan Pak Tono pun ditinggalkan. Tapi bukan hanya Pak Tono yang dilihat oleh Bayu, tapi Pak Tono ini berusaha keras seperti teriak sekencang-kencangnya, jangan masuk Bayu, jangan masuk Bayu, jangan masuk Bayu. Sampai Bayu menoleh kembali, dia balik lagi ke Pak Tono, ada apa Pak Tono? Dan Bayu meminta para prajurit yang ada di belakangnya, izinkan saya bicara dengan Pak Tono. Jadi seakan-akan Bayu itu seperti ngobrol di dunia nyata. Tapi yang terjadi pada Bayu itu saat dia melakukan zikir, mungkin terbawa suasana karena rumor pesugihan, meninggal secara tragis, dan yang dilihat Bayu saat dia menoleh meminta izin untuk menolong Pak Tono, lagi-lagi beberapa para prajurit dari golongan jin itu tidak mengizinkan. Hanya obrolan beberapa kata. Pak Tono, ada apa dengan Bapak? Ada apa dengan Bapak? Kenapa Bapak di sini? Bayu, jangan pernah ke sini. Ini siksaan, ini siksaan. Dan saya tidak bisa keluar dari sini. Ini sudah menjadi siksaanku dan ini akan terus berlanjut. Jangan pernah ke sini Bayu, jangan pernah ke sini. Dan itu yang dikatakan oleh Pak Tono. Dan saat itu Bayu yang hendak masuk ke alam pesugihan, dia meminta izin untuk pulang. Tapi sosok yang di belakangnya Bayu itu seperti menghadang Bayu, sampai Bayu itu tidak bisa keluar dari istana tersebut. Sampai Bayu itu berusaha sebisa mungkin untuk bisa melintasi jembatan yang terbuat dari golongan manusia dan menyaksikan beberapa orang yang tersiksa di bawahnya sebagai air yang penuh dengan darah. Karena sungai atau jembatan yang dilewati oleh Bayu itu bukan air, tapi darah yang mengalir dari siksaan orang-orang atau golongan manusia yang mungkin sudah bersekutu dengan istana kerajaan tersebut. Nah, Bayu berusaha keluar melewati lintasan jembatan tersebut. Teriakan, jeritan, tangis, teriakan minta tolong tidak dihiraukan Bayu. Dia tetap berusaha keluar sebisa mungkin walaupun banyaknya prajurit menghadang. Dengan keyakinan Bayu bahwa aku pasti bisa keluar dari sini. Saat dia terbangun, dia baru sadar, astagfirullahaladzim, aku baru saja melihat apa. Ini yang diceritakan Bayu saat dia ingin keluar
dengan mengucapkan lafaz-lafaz Allah, lafaz zikir yang dibaca oleh Bayu, dia secara sadar dia langsung keluar dan dia terbangun dari zikirnya. Saat dia sadar dia posisinya ada di aula pesantren, dia nengok kanan kiri, tapi suara itu masih saja terdengar oleh Bayu. Suara itu suara seperti Pak Tono dan beberapa manusia yang lain yang sepertinya itu masih terngiang-ngiang di telinganya Bayu. Sampai Bayu tuh bangun dari zikirnya, dia sampai loncat dari zikirnya menuju ke kamar untuk istirahat. Sekitar jam 2:30 dini hari, Bayu masuk ke kamar untuk istirahat, tapi di dalam kamar dia seperti terbayang-bayang bagaimana sosok Pak Tono yang selalu disiksa, yang tiada hentinya dicambuk dan dipaksa untuk bekerja setiap waktu. Tidak ada jedanya sama sekali, dan entah sampai kapan wajah Pak Tono yang terlihat sangat-sangat tersiksa dengan darah yang terus mengalir di bagian tubuhnya, dengan pakaian yang dengan pakaian yang sudah robek karena setiap cambukan itu sampai menembus kulitnya. Bayu yang berusaha untuk istirahat di kamarnya, dia sampai bangunkan temannya karena Bayu itu tidak bisa tidur karena membayangkan bagaimana ketika orang yang sudah meninggal itu tersiksa di alam pesugihan. Nah, waktu itu Bayu berusaha bangunkan temannya itu tidak ada yang mau bangun. Sampai Bayu berusaha untuk tenang, dia tidur, dan esok harinya dia minta izin sama Pak Kiai. Dia meminta izin untuk pulang sebentar dengan alasan ingin menjenguk orang tuanya. Dan izin itu pun didapatkan oleh Bayu. Bayu pulang ke kampung halamannya. Di kampung halamannya bersama kedua orang tuanya, dia cerita sebenarnya ada apa dengan Pak Tono. Apakah rumor yang kemarin dia meninggal itu benar? Dia itu pelaku pesugihan. Dan sewaktu Bayu mendengarkan orang tuanya, ternyata Pak Tono benar-benar bersekutu dengan iblis, bersekutu dengan setan. Karena yang diceritakan orang tuanya, dari ibunya, dari anaknya, itu sudah menjadi tumbal pesugihan dari Pak Tono yang saat ini sudah meninggal. Nah, setelah mendengar tentang Pak Tono dari bapaknya, sekitar habis maghrib, pengajian atau acara doa yasin tahlil yang dilakukan di keluarganya Pak Tono, Bayu menggantikan bapaknya untuk berangkat ke rumah duka, yaitu rumahnya Pak Tono. Nah, saat di rumahnya Pak Tono itu yang dirasakan Bayu, itu suasananya itu seperti apa yang pernah dia lihat itu di alam pesugihan. Di dalam rumahnya Pak Tono itu hawanya itu sangat mengerikan. Itu padahal banyaknya orang yang sedang berdoa, orang yang sedang mengajikan Pak Tono, tapi seakan-akan wallahu alam bisa apakah doa itu tidak pernah sampai ke tempat Pak Tono. Karena dari cerita salah satu anaknya yang setara dan seumur dengan Bayu, anaknya itu ternyata memimpikan dan sering didatangi bapaknya, yang setiap kali datang itu ingin mengajak ibunya. Ini seperti mengisyaratkan bahwa Pak Tono juga ingin mengajak istrinya untuk ikut disiksa di alam pesugihan. Tapi waktu itu Bayu mau ngomong sama anaknya, dia tidak berani karena ya dia sadar diri dia itu sebagai tamu, sebagai tetangga. Walaupun dia tahu tentang apa yang dialami oleh bapak temannya yaitu Pak Tono, tapi Bayu berusaha untuk menyimpan rahasia tersebut sampai anaknya ternyata dia juga melihat dan menyaksikan kalau bapaknya itu sedang disiksa. Dia itu melihat lewat mimpi tanpa disadari oleh Bayu. Temannya Bayu, anaknya Pak Tono, dia juga melihat bagaimana kondisi bapaknya yang datang lewat mimpi. Tidak ingin anaknya ikut-ikutan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Tono, yaitu bapaknya sendiri. Karena ternyata yang diceritakan oleh anaknya Pak Tono, ada satu kamar ritual yang digunakan oleh bapaknya dan termasuk ibunya untuk menyembah iblis, menyembah setan. Dan dari ritual itu, kekayaan itu akan datang dengan pekerjaan yang dilakukan oleh bapaknya. Ini yang diceritakan anaknya Pak Tono sewaktu Bayu itu ikut ngaji di rumah Pak Tono. Nah, semenjak mendengar cerita dari anak pelaku pesugihan, yaitu temannya Bayu sendiri, hanya 1 hari Bayu ketemu dengan temannya tersebut. Dia balik lagi ke pesantren dan beberapa bulan setelahnya
kabar duka itu juga didengar oleh Bayu bahwa ibunya, temennya atau istrinya Pak Tono juga meninggal dunia semenjak meninggalnya tetangganya tersebut. Karena sewaktu di pesantren sedang ada kegiatan yang mengharuskan Bayu itu di pesantren. Ini yang membuat Bayu waktu itu ya sempat merasa bersalah tidak bisa melayat atau mengantar jenazah dari ibu temennya ke pemakaman. Dan setelah beberapa hari Bayu ini pulang, sempat ikut mendoakan dan sempat ngobrol dengan anak dari pelaku pesugihan yaitu Pak Tono dan istrinya, yaitu ibu dari temennya Bayu ini. Dia cerita bahwa kedua orang tuanya memang pelaku pesugihan, dan semenjak itu ritual yang sudah dilakukan oleh bapak ibunya temennya Bayu itu semuanya dihancurkan. Tapi yang terjadi pada temennya Bayu, dia juga berdampak pada kematiannya. Itu tidak sampai 7 hari semenjak ibunya meninggal. Tempat ritual itu diacak-acak, diratakan, dibersihkan. Tapi kejadian yang dialami temennya Bayu, dia juga harus meninggal karena perbuatan yang mungkin sudah dilakukan oleh bapak ibunya sendiri. Ini yang terjadi pada tetangganya Bayu yang sudah bersekutu ataupun melakukan ritual-ritual pesugihan. Semoga dari Bayu ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Pak Ade, terima kasih untuk kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.